rasis terhadap hubungan lintas budaya antara budaya Indo dan Taiwan. Ulang karena nggak jelas nih suaranya tadi. Bagaimana Bagaimana menghadapi rasis terhadap hubungan lintas budaya antara budaya Indo dan Taiwan? Oke. Makasih. Sudah cukup Pak, 3 pertanyaannya Ya, Pak ya? ya, 3 pertanyaan paling banyak. Oke, siap. Oke, mau nanya pertanyaan Najwa dulu nih. Jawab. Jelaskan Ya, bagaimana. boleh. Oke, saya mau langsung jawabnya ya, Najwa. Ya, oke. Contohnya menghindari kesalahpahaman dan konflik budaya. Bahasa dan budaya saling kan berkaitan erat ya. Memahami norma gitu Najwa. Nilai dan adat istiadat Indonesia membantu pembelajaran BIPA. Contohnya kayak menghindari kesalahpahaman nih dalam berkomunikasi dan bertindak yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan konflik budaya gitu. Kalau proses pembelajarannya gini, Najwa, dengan memahami konteks budaya, pembelajaran BIPA dapat lebih mudah memahami makna dan penggunaan bahasa dalam berbagi situasi. Ya intinya sih dalam aspek budaya penting dalam BIPA tuh kayak contohnya sih yang lebih simpel ya kita mempercepat proses pembelajaran sih. Selain itu pemahaman budaya juga kan meningkatkan apresiasi pembelajar terhadap bahasa budaya Indonesia. Ya mungkin kayak kalau kayak kita punya teman-teman luar negara gitu ya kan kayak berbagai negara gitu kayak Taiwan, Cina, kayak Jepang gitu kan. Contohnya kayak sih kalau BIFA tuh dia lebih pentingnya uh, memahami konteks budaya gitu. Jadi kayak pengenalan buat budaya Indonesia kayak apa aja sih budaya Indonesia yang diterapkan gitu. Jadi kayak berbagi wawasan juga gitu. Jadi sih itu aja jawaban saya Najwa untuk itu kalau Boleh kurang juga jelas mohon Google. maaf dimaklumin. Terus yang kedua. Cukup. Makasih, Adam. Oke Najwa. Oke untuk saudara Albert Nopenus. Ini pertanyaan Albert-nya mana nih? tabu ya, tabu apa? Saya di sini Pak. Apa bisa Iya. menjadi hal yang tabu? Siap Mungkin kultur. gini, Bet. Mungkin Abed yang lebih berpengalaman lah. Saya Aduh. hanya menambahkan sedikit aja. Mulut Anda kotor. Kan gini, alkohol sering dianggap tabu karena berbagai alasan, Bet, ya kan. Termasuk dampak negatif ya terhadap kesehatan fisik dan mental, potensi penyalahgunaan dan implikasi sosial serta budaya. Banyak agama dan budaya juga melarang atau membatasi konsumsi alkohol karena alasan moral dan spiritual. Mungkin kalau berdampak berlebihannya nanti Abed bisa oleng atau gimana gitu. Nggak tahu soalnya belum pernah nyoba Contoh sih. ya mungkin ini mah candaan aja Bet ya, jangan dibuat serius. Menjala dengar tuh. Ya gini, ya mungkin gitu aja sih Bet. Pertanyaan gua, alkohol sering dianggap tabu ya termasuk negatifnya ya kesehatan fisik dan mental sih gitu. Potensinya penyalahgunaan. Udah sih itu aja Bet Oke, siap yang Mas bisa Adam. yang bisa gue jawab. Ya, Mas Adam jangan banyak-banyak ya minum alkoholnya. Nggak Bet,
Belum tahu ini. Yang ketiga. Oke, yang ketiga. Dulu karena nih, jaringannya lagi error nih. Emang nyari Dam di Google? Kagak, ada nih langsung. Oh, ada, kirain nyari dulu di Bet. Google. Banyak yang warkop kental ya. Bet mampir ke warkop, Beb. Safety, orang lagi presentasi, hargain ya. Aduh, Jangan Gas lupa lah. minum. Sherlock. Warkopnya Sherlock. Warkop Sepatan. Oh, yang banyak truk tanahnya itu ya? Silakan. Si Albert siapa? Adam Muhammad Adam kemana ini Pak? Hilang. hilang ya? Oh, entar lagi dia. Iya. dulu Ini Pak. kenapa emang Pak? Dulu, Pak. Mental-mentalan. Tuh ada Oh, Adam. ada tuh balik lagi. Adam. Wedang gitu. Dania lucu ya. Oke, karena ini mungkin simple aja ya ngejawabnya. Bagaimana cara melawan diskriminasi rasial. Mungkin gini, karena oke, sebagai poin-poinnya aja. Kebencian dan ketakutan kan kalau terjadinya rasis, orang mungkin merasa terancam oleh orang yang mereka anggap berbeda atau asing gitu kan, karena mungkin yang mereka takut kehilangan kekuasaan untuk melawan rasa takut. Jadi beberapa orang mungkin mencari dukungan sosial dari orang lain ya. Contohnya kayak mencari kayak teman, atau contohnya sih kayak yang memiliki ketakutan serupa ya, mungkin jadi ya, jadi kayak kalau kita mencari yang mereka anggap berbeda atau asing kan, kayak kita minta misalkan contoh baru berkenal oleh orang asing yang baru datang ke Indonesia, dan mereka juga menganggap kalau kita langsung tiba-tiba say hello atau bertanya tanpa mereka pahami, jadi kayak mereka merasa ketakutan gitu, kayak dianggapnya takut penjahat atau apa gitu ya. Mungkin yang saya sebutkan mungkin kurang jelas, jadi mohon maaf karena bila tidak jelas dengan tutur katanya, mohon dimaafkan. Jadi kayak tindak pidana juga kan bisa menyebut mereka rasis gitu ya kan. Mengapa Anda mengatakan menuduh orang lain sebagai orang rasis gitu. Jadi kayak contohnya kalau rasis rasional gitu, orang pada ketakutan gitu, kayak dalam menyikapinya sih kita sebarkan kesadaran perihal bahaya dari rasisme gitu. Jadi memastikan lingkungan sosial kita seperti tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan inklusif terhadap berbagai ragam asal-usul dan budaya. Jadi kayak gitu aja karena yang bisa saya jawab. Jadi mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak jelas.
Jadi hanya itu aja yang saya bisa jawab ke Ana. Ya, oke, makasih Adam. Oke, sama-sama ke Ana. Silakan. Sudah ya? Ditutup. Udah, Pak. Udah. Berarti saya tutup nih, Pak ya? Iya, Apa? iya ditutup. Oke. Atau kalau dibuka gimana, Oke, Dam? Dam. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi pada malam ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak jelas dalam membawakan presentasinya, jadi mohon dimaklumi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya yang lihat di grup W. Nah, ini ya dari dua pemateri gitu ya dalam menyampaikan. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan. Terus ya sebenarnya itu bagus. Ya ada 3 pertanyaan. Berarti dagangannya laris dua-duanya ya. Jadi Anda tinggal ya kembangkan. Cuman ini dilihat dari judulnya kok dengan ini ada pertemuan berapa tuh ya? RPS kayaknya belum sesuai ya. Komunikasi bisnis ya. Tentang kalau di RPS-nya itu cerita tentang maaf, dari mana RPS nih 14 ada pengembangan materi tentang presentasi. Oh, ini. di di 13-nya tadi memahami mengembangkan materi tentang komunikasi. Oh ya. Nah, jadi masih ada pemahamannya aja ya. Ya, masih ada kaitannya. Berarti Adam tidak salah-salah benar gitu ya dalam pengembangan ini. Silakan tadi masih ada yang kirim materi PPT siapa tuh? Ah, mumpung masih ada waktu, tapi jangan terlalu lama ya. Ini waktunya sudah mau habis, paling sekitar 20 menit lagi. Tadi saya lihat di sini tadi saya udah di WA. Sebentar ya. Siapa ya kirim PPT tuh? Ini komunikasi bisnis. Oh, Esa, Fadil Huda, ada nggak? Esa dan Fadil Huda, Esa dan Fadil Huda. Halo, masuk belum si Esa nih? Yang bisa masuk ya? Terkait jaringan ini nih. Eh, Barangkali ada sekalian tadi sudah 2 makalah yang disajikan oleh teman-teman kita ya. Pada intinya, dalam pembelajaran komunikasi bisnis ini kita ditekankan ya. Satu, bagaimana menjaga hubungan ya kita dengan orang-orang di sekeliling kita agar senantiasa dalam kita berbisnis gitu ya atau berhubungan sesama sosial ya hubungan sosial bisa menguntungkan satu sama lain dan juga bila mana itu terkait dengan bisnis itu juga artinya kita bisa jalan bareng-bareng bersama kerjasama dan lain sebagainya. Tadi dicontohkan dengan komunikasi antar bangsa oleh Adam yaitu tentang menjaga hubungan bilateral antara kita dengan Taiwan ya. Sehingga kita itu bisa bekerja sama dalam eh, berbagai macam pendidikan, ya pengembangan pendidikan, pengembangan budaya, pengembangan juga bisnis lainnya. Karena itu juga merupakan income buat kita kalau kita
istilahnya bisa menjaga hubungan baik secara personal maupun secara nasional maupun secara internasional gitu ya, akan menguntungkan kita semuanya dalam segala hal. Silakan Esa. Esa sudah masuk? Esa, ininya bagus nggak nih sinyalnya? Tapi di Sepatan dingin banget kameranya. Sa, Isa dengan Rian. Siapa nih? Rian mana Rian? Ya, kok Rian sih? Esa. Padilla ya? Padilla mana? Biasa aja dulu dah yang presentasi. Terpadilla nyusul kali. Sa, dibuka kameranya sah. Ya, Pak. Ya, Benar, Pak. ya silakan Esa. Ya, Sama. Fuzi, Pak. Esa dengan siapa ya tadi ya? Ini Silakan. Zafadilah. Iya, Zapadilla. Udah masuk Bentar, belum? Pak, lagi di WA. Iya, sekarang coba. Ya, itu dulu sampaikan lu dah sama Esa. Dari situ bisa nggak ya? Di sini susah nih. Modelnya nggak bisa bisa dari situ nggak? Oh Mas, oh ini Benar, Zapadilla. Pak. Kalau ini gimana Oh, nih? nggak bisa dari saya. Nggak bisa. Coba, Ya, Mas. hanya host, Pak. Hah? Hanya host. Hanya host yang bisa. Di sini tidak bisa ini nih. Coba sebentar loh saya cara ini bagaimana? Stop share. Tadi mana? Oh, ini adanya di mana nih? Oh, gitu. Ketutupin oleh ini. Coba Esa bisa nggak share screen di situ? Dari situ. Hari ini ketutup. Hanya host yang dapat berbagi, Pak. Oh gitu ya. Ya udah. Terus saya coba lagi ya. Share. Berarti saya geser kemarin. Ayo silakan. Silakan, Sa. Ya, sebentar, Pak. Nah, Hmm, ya. Hmm, Dari sini ya udah. Ayo, dari latar belakang. ya, Silakan, Sa, mulai. ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok saya ini dan membahas pengaruh media sosial dan komunikasi bisnis terhadap perkembangan bisnis online shop. Dengan saya sendiri di sini Esa Harta Perdana dengan NIM 2511 491843 dengan partner saya Zafadil Huda dengan NIM 2511 499254. Dengan di sini adanya latar belakang pertumbuhan pesat bisnis online didorong oleh perkembangan teknologi dan media sosial. Media sosial menjadi alat utama dalam pemasaran dan komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi bisnis yang efektif meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Diperlukan pemahaman tentang pengaruh media sosial dan komunikasi bisnis terhadap perkembangan online shop. Rumusan masalah.
Apakah penggunaan media sosial berpengaruh signifikan terhadap perkembangan bisnis online shop? Yang kedua, apakah komunikasi bisnis berpengaruh signifikan terhadap perkembangan bisnis online shop? Yang ketiga, apakah penggunaan media sosial dan komunikasi bisnis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan bisnis online shop? Tujuan penelitian. Pertama, mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap perkembangan bisnis online shop. Yang kedua, mengetahui pengaruh komunikasi bisnis terhadap perkembangan bisnis online shop. Yang ketiga, mengetahui pengaruh simultan penggunaan media sosial dan komunikasi bisnis terhadap perkembangan bisnis online shop. Pembahasan. Yang pertama, media sosial memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Yang kedua, komunikasi bisnis yang efektif membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, kombinasi media sosial dan komunikasi bisnis yang baik memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan bisnis online shop. Kesimpulan, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan media sosial terhadap perkembangan bisnis online shop. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komunikasi bisnis terhadap perkembangan bisnis online shop. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara penggunaan media sosial dan komunikasi bisnis terhadap perkembangan bisnis online shop. Saran. Pelaku bisnis online disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran dan komunikasi. 2. Meningkatkan kualitas komunikasi bisnis dengan pelanggan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Yang ketiga, melakukan evaluasi rutin terhadap strategi media sosial dan komunikasi bisnis yang diterapkan. Sekian, terima kasih. Sebelumnya bagi ada yang mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya Suci. Suci Madina mau bertanya, bagaimana strategi komunikasi bisnis yang efektif untuk membangun hubungan dengan pelanggan online shop melalui media sosial? Gimana? Maaf, bisa sekali lagi. Bagaimana strategi komunikasi bisnis yang efektif untuk membangun hubungan dengan pelanggan online shop melalui media sosial? Terhadap apa tadi, maaf? Membangun hubungan dengan pelanggan online shop. Dengan pelanggan online shop. Melalui media sosial. Ya, melalui media sosial. Online shop. Ya. Melalui penggunaan media sosial. Iya, karena ini anggotanya ada 2, beri kesempatan kepada Zapadil Huda untuk menjawabnya. Ya, gitu ya. Silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Suci tadi. Ada beberapa strategi, salah satu dengan beriklan dan juga berinteraksi dengan pelanggan. Ada beberapa iklan yang berbayar ataupun tidak berbayar. Contohnya kalau iklan berbayar itu lewat Facebook Ads, lewat Instagram Ads, dan juga lewat TikTok Ads. Dan juga berinteraksi itu ketika kita rutin ngepost promosi kita atau konten-konten kita, itu salah satu strategi yang tidak berbayar. Tapi ketika kita melakukan yang berbayar, itu jangkauannya lebih luas karena di situ ada beberapa campaign seperti campaign daerah, umur, terus target marketnya itu kita bisa memilih. Itu salah satu strategi untuk komunikasi bisnisnya. Intinya kita harus berinteraksi sih ke pelanggan ketika pelanggan bertanya gitu. Jadi ketika pelanggan bertanya, kita bisa memberikan solusi bagi dia gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Ya. Terus bisa tambahkan, Esa, Arta?
Kurang lebih sih saya seperti itu juga sih, Pak. Ya, silakan. Mau menambahkan atau mau menyanggah silakan. Yang tadi yang bertanya siapa? Coba tanya silakan yang bertanya. Sudah cukup, Pak. Ya, ada lagi yang bertanya silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, masih ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, kita sudah. Ya, silakan. Saya mau nanya, Pak, Ya, Najwa silakan. bagaimana kombinasi media sosial dan komunikasi bisnis dapat berkontribusi terhadap perkembangan bisnis online shop? Itu dengan cara kayak kita seperti gambaran sederhananya kita untuk belajar berbicara dulu di depan kaca itu untuk melatih storytelling kita untuk lebih kena ke pasar atau ke pelanggan. Dan untuk komunikasi bisnisnya kita dengan menggunakan bahasa marketing atau bahasa sales, tapi jangan terlalu mencolok menjual, tapi kita kayak memberikan solusi gitu. Jadi ketika pelanggan butuh solusi ya kita bisa ngasih gitu solusinya. Kayak misalnya contoh kan karena kan sekarang udah mau musim hujan. Nah, pasti kan eh, sebagian kita kan butuh jas hujan atau payung kan. Ketika kita lagi di perjalanan atau pulang kerja atau pulang kuliah gitu. Itu kan salah satu solusinya. Berarti kan kita cuma harus bisa menggunakan bahasa yang bisa menarik dia gitu. Itu salah satunya. Terus kalau misalnya untuk ke marketplace sih banyak. Ada beberapa kayak ada Shopee, ada Tokopedia, ada TikTok pun, dan ada macam lainnya sih. Tapi kalau misalnya mau lebih spesifiknya bisa di search dengan menggunakan AI sih, alat tools 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 yang membantu buat lebih interaktif sih. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, silakan Najwa. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Cukup menjawab, Pak. Ya. Cukup dipahami. Esa mau menambahkan tidak? Maaf Pak, paling sedikit aja sih ya untuk soal kayak pemasaran marketing itu ya. Untuk di zaman sekarang kan ada ya kayak sebagai host talent itu ya, kayak job sebagai kayak live streaming gitu kan, sebagai kayak kayak marketplace gitu. Yang pasti sih emang sebelumnya pasti ada kayak pembelajaran training dan untuk soal kayak penyampaian pasti bahasanya cukup kayak adiktif aja sih kayak yang nggak terlalu baku atau nggak terlalu bahasa ini ya, terlalu bahasa yang kayak cukup bahasa sehari-hari sih. Yang penting penyampaiannya dapat terhadap kayak konsumen, jadi kayak tersampaikan sih. Ya, lebih tertarik gitu, Pak. Ya lebih kayak bikin tertarik untuk kayak gimmick-gimmick tertentu gitu. Cukup sih Pak, Ya, paling itu aja. ya tutup. Baik, sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan itu yang belum dibuka kameranya. Tadi Adam masih tutup. Adam udah pergi ya. Novenus, Hana, Najwa. Karena Kameranya dibuka Pak Nopenus mah. terus Najwa belum buka kamera. Andri, Dania, Agustin. Andri masih baru masuk nih kayaknya nih. Andri ya. Andri Andri nggak ada. siapa? Siapa ini Andri MD? Andre Andri siapa, Pak? siapa Pak?
Kurang tahu, tapi dia masuk di sini nih. Nama makanya punya orang kali. Baru Siapa? denger namanya, Pak. Ya, ini nih namanya Andri nih. Siapa nih? Andre, oh Andre, Indri apa Andri? nggak tahu deh Pak. Saya juga baru lihat Pak. Coba lihat, saya lihat namanya ya di absen ya. Waktunya udah mau habis, tinggal 1 menit lagi. Ntar saya lihat, saya foto dulu ya. Ini saya nggak bisa pakai foto ini, biar ntar nanti direkam. Bentar ya. Oh, ini Senyum, Bet. Adinda, Adinda baru masuk nih. Buset, Golkar kali. Nah, ya. Siapa lagi? Coba Esa malah hilang. Adinda Febriani buka kameranya tadi. Oh, si Andri itu Andri. Sebentar ya. Saya buka. Hadir, Pak. Iya, sebentar. Nah, terus lu mana dia? Nih. Saya biar bukti semua yang hadir ya. Siti Kholiso mana? Oh, ini ada satu nih, belum itu. Zabar. Kholiso belum dibuka kameranya sama siapa tuh? Kok pada keluar lagi? Kholiso, nggak ada ya? Lagi di jalan, Pak. Iya. Wah, Amen kali. ngapain? Orang lagi Zoom malah jalan-jalan. Gimana sih? Ya udah ya. Eh, Barangkali pertemuan kita kali ini cukup ya karena sudah 2 Zoom digunakan 40 berarti 80 menit. Jadi waktunya sudah lebih dari 2 menit ya. Itu saja, nanti saya harapkan